Halo kawan aksi, mendekati akhir bulan Maret ini adalah merupakan batas akhir para penyelenggara negara yang wajib LHKPN untuk melaporkan LHKPN-nya ke KPK. Nah, akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan tentang LHKPN ini nih. Seperti apa sih verifikasinya, seperti apa? Lalu kemudian apakah ada sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN-nya? Sekarang kita sedang berada di gedung Anti-Corruption Learning Center atau gedung lamanya KPK. Ini tempat di mana teman-teman Direktur LHKPN bekerja. Jadi sekarang kita bisa langsung tanya aja nih ke Direktur LHKPN Pak Isna ini. Kebetulan orangnya sedang ada di ruangan. Kita masuk. Halo, selamat pagi Pak Is. Selamat pagi Mbak Dini. Cerah banget nih hari ini. Iya. Udah nggak rungsing atau gimana Pak? Tetap masih rungsing. Tetap masih rungsing ya. Apalagi ini udah mendekati deadline pelaporan LHKPN ya Pak ya? Betul, tanggal 31 Maret itu deadline. Tapi memang itu deadline secara umum Mbak Dini. Ada beberapa instansi yang memang mempercepat jadwal pelaporannya. Seperti KPK misalnya itu memajukan deadline pelaporan terakhir tanggal 28 Februari. Terus, nah Pak, sebenarnya apa sih Pak? Kenapa sih penyelenggara negara ini harus lapor LHKPN Pak? Ya, mengapa penyelenggara negara harus lapor LHKPN? Tentunya kita bisa melihat dari sisi pertama pemenuhan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 1999 bahwa penyelenggara negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Nah, selain untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, kalau kita cermati bahwa saat seorang penyelenggara negara itu diangkat ataupun dilantik, mereka itu mengucapkan sumpah jabatan yang kira-kira kalau dia beragama Islam bunyinya demi Allah gitu kan, saya bersumpah untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang selurus-lurusnya. Nah, salah satu peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan adalah Undang-Undang 28 di mana mereka berkewajiban untuk melaporkan LHKPN-nya. Kira-kira seperti itu. Itu dari sisi peraturan perundang-undangan, Mbak Dini. Yang kedua dari sisi transparansi. Kenapa kita mewajibkan penyelenggara negara untuk lapor setiap tahun? Karena itu nanti laporan mereka akan kita tampilkan di situs e-announcement. Ya, dari situ masyarakat bisa menilai apakah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh penyelenggara negara itu ada sesuatu yang janggal atau tidak dikaitkan dengan profil jabatannya. Ya, sehingga dengan demikian diharapkan penyelenggara negara merasa terawasi. Oleh karena itu, karena merasa terawasi, yang bersangkutan tidak berani untuk melakukan tindak pidana korupsi. Seperti itu Mbak Dini. Karena semua masyarakat, publik, kawan aksu dari manapun bisa langsung ngecek pejabat mana nih saya mau lihat atau anggota DPR mana itu bisa langsung dicek di website LHKPN ya Pak ya. Oke. Nah Pak, cuman kan kita sering dengar nih Pak, mungkin kawan aksi juga sering tuh dengar pejabat X ternyata belum pernah melapor LHKPN. Terus ternyata ada juga pejabat yang terakhir lapor tuh ternyata tahun 2018, sedangkan dia masih menjabat sampai sekarang. Nah kalau kayak gitu tuh ada sanksi nggak sih Pak bagi yang tidak melapor itu Pak? Nah sebelum kita bicara mengenai sanksi, tentu kita harus mengetahui dulu Mbak Dini mengenai jenis-jenis penyelenggara negara. Ya. Jadi ada 3 jenis Mbak Dini penyelenggara negara. Yang pertama itu PNS, ya. Kemudian yang kedua itu non-PNS, tapi yang bersangkutan berstatus sebagai pegawai BUMN atau BUMD. Kemudian yang ketiga non-PNS, tapi yang bersangkutan itu diangkat menjadi penyelenggara negara berdasarkan mekanisme politik, misalnya anggota legislatif. Nah,
terkait dengan sanksi jika mereka tidak melaporkan, tentunya berbalik kepada jenis penyelenggara negara yang tadi saya jelaskan. Kalau dia seorang PNS, sanksinya tentu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, di mana bagi pejabat fungsional dan administrator itu akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang. Sedangkan bagi pejabat pimpinan tinggi, itu para pejabat eselon 1, eselon 2, kalau dia tidak lapor akan dikenakan hukuman disiplin berat. Seperti itu. Nah, kalau untuk penyelenggara negara yang berstatus non-PNS tapi pegawai BUMN dan BUMD, itu hukuman sanksinya kita kembalikan ke aturan internal di BUMN dan BUMD tersebut. Dikembalikan ke instansi masing-masing gitu ya Pak ya? Nah, yang untuk yang ketiga nih yang diangkat melalui mekanisme politik, memang sayangnya sampai dengan saat ini belum ada aturan yang jelas untuk kategori yang ketiga ini. Jadi memang ke depan nih Mbak Dini, kita ingin melakukan suatu perubahan regulasi lah, di mana dalam regulasi tersebut bisa mencakup ketiga jenis penyelenggara negara yang wajib LHKPN. Kira-kira seperti itu. Oke. Wah, sebenarnya juga berarti udah ada banyak peraturan-peraturan yang mengatur ya Pak, seperti tadi Pak Is bilang untuk eselon 1 bahkan sanksinya berat seperti itu ya Pak ya. Tadi Pak Is sempat ngomong kalau misalnya LHKPN-nya diawasi oleh masyarakat pengisiannya, maksudnya hasilnya. Nah, bisa bohong nggak sih Pak ngisinya? Misalnya gini, aduh saya tuh punya harta, misalnya saya punya mobil 2 atau saya punya emas 3 gitu, tapi males ngisinya, isinya 1 aja deh gitu. Nah kalau itu ketahuan nggak sih Pak? Sama KPK Pak? Jadi sebelum kita bicara ke hal tersebut, kita harus mengetahui dulu nih ruang lingkup dari harta yang dilaporkan gitu ya. Jadi kalau kita merujuk kepada aturan KPK gitu kan, harta yang dilaporkan itu adalah harta atas nama penyelenggara negara, kemudian pasangan, anak tanggungan, seperti itu Mbak Dini. Jadi jikalau tadi kan Mbak Dini tanya nih, kalau bohong ketahuan nggak sih? Sepanjang hartanya itu atas nama 3 tadi, penyelenggara negara, pasangan, dan anak, akan ketahuan. Kenapa akan ketahuan? Karena KPK akan menelusuri ke berbagai instansi untuk mengecek apakah benar atau tidak gitu ya. Tapi memang yang jadi masalah Mbak Dini, jika harta itu bukan atas nama ketiga yang tadi. Iya, itu memang butuh effort lebih lanjut, ya kan? Karena kalau kita konfirmasi ke instansi kan kita hanya bisa untuk ketiga jenis tadi, penyelenggara negara, pasangan, dan anak tanggungan. Kemudian KPK melakukan verifikasi atau klarifikasi. Seperti apa sih Pak? Boleh dikasih tahu nggak sih Pak? Maksudnya kalau nggak usah detail deh, nggak apa-apa seperti apa misalnya verifikasi yang dilakukan oleh KPK. Nah, jadi gini Mbak Dini, kita harus membedakan terminologi klarifikasi, verifikasi, pemeriksaan. Itu harus kita bedakan tuh terminologi tersebut. Jadi kalau kita bicara verifikasi, itu hanya sebatas pada saat penyelenggara negara submit LHKPN di aplikasi iLHKPN, itu oleh kami dijalankan fungsi verifikasi. Ya. Artinya di situ kita akan mengecek, akan memverif apakah penyelenggara negara itu sudah melengkapi surat kuasa atau belum. Kelengkapan administratifnya berarti Pak? Betul. Yang kedua kita akan ngecek apakah isian-isian yang ditulis oleh penyelenggara negara itu aneh atau tidak. Artinya jangan sampai misalnya ditulis Rp1 seperti itu. Oh, secara formulir berarti ya Pak ya? Itu dinamakan proses verifikasi. Nah, jadi setelah kita anggap tidak ada sesuatu hal yang perlu ditolak, misalnya memang surat kuasa sudah lengkap, kemudian isiannya juga sudah benar, maka kita akan terbitkan tanda terima, kemudian setelah itu kita umumkan. Ya. Baru setelah kita umumkan, ada tahap selanjutnya Mbak Dini. Jikalau memang ada indikasi yang mencurigakan, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan.
Nah, klarifikasi tadi merupakan satu tahap atau salah satu tahap dalam ruang lingkup pemeriksaan. Kira-kira demikian, Mbak. Pernah nggak sih Pak ada ikan mencurigakan janggal baru dilakukan oleh klarifikasi oleh KPK? Nah, pernah nggak sih Pak ada proses penindakan perkara tindak korupsi yang berasal dari LHKPN, Pak? Jadi gini, Mbak Rini. Direktorat LHKPN dalam melakukan pemeriksaan LHKPN itu sumbernya ada dua. Yang pertama, permintaan dari Kedeputian Penindakan. Yang kedua, terkait dengan inisiatif dari Direktorat LHKPN sendiri. Kalau kita bicara permintaan dari Kedeputian Penindakan, tentunya hal ini dalam rangka untuk memperjelas suatu perkara. Oke. Nanti hasilnya tentunya akan kami sampaikan kembali ke Kedeputian Penindakan. Yang kedua, apabila pemeriksaan itu kita lakukan based on inisiatif kita sendiri, jikalau dalam proses pemeriksaan itu kita menemukan sesuatu yang mencurigakan, yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi, tentunya kita akan sampaikan ke Direktorat Penyelidikan di Kedeputian Penindakan. Jadi kalau ditanyakan apakah ada? Ada. Pasti akan kami sampaikan ke Kedeputian Penindakan. Seperti itu, Mbak. Berdasarkan klarifikasi tadi tentunya, Pak ya? Nah, kalau klarifikasi itu ada kalanya kita tidak akan lakukan. Jikalau memang kalau dari hasil analisis kami sudah jelas sehingga langsung kita sampaikan ke Kedeputian Penindakan. Jadi proses klarifikasi itu bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Dia akan gugur kalau misalnya udah cukup clear nih, Pak. Sudah cukup clear. Okay. Tapi kalau memang menurut kita masih butuh penjelasan dari penyelenggara negara, maka kita akan panggil untuk kita mintakan penjelasan lebih lanjut dari yang bersangkutan. Ini Pak, pertanyaan terakhir. Sebagai masyarakat nih Pak, kawan aksi, misalnya nih mereka ngecek nih Pak, wali kota saya misalnya. Saya cek nih LHKPN-nya. Tapi ternyata kan saya tahu rumahnya di mana gitu kan. Ternyata kok beda sih sama ini. Nah, apa yang bisa masyarakat lakukan, Pak? Iya, masyarakat bisa membuka situs e-LHKPN. Kemudian dari situs itu bisa membuka menu e-announcement. Nah, di salah satu menu e-announcement itu, Mbak Dini, ada fasilitas buat masyarakat untuk melaporkan. Ya. Jadi nanti masyarakat bisa melaporkan di menu e-announcement dan kalau bisa juga disertai dengan foto-foto. Nanti dari situ tentu akan kami tindak lanjuti, Mbak Dini. Oke, siap. Jadi sebenarnya masyarakat dan kawan aksi juga bisa ikut andil ya Pak dalam misalnya kalau misalnya nggak sesuai ya tinggal bantu aja KPK untuk melaporkan melalui e-announcement di aplikasi atau website LHKPN ya Pak ya. Oke Pak Is, terima kasih. Cuman saya pengen tahu nih Pak, harapan ke depannya apa nih Pak sebagai penggawanya yang ngurusin LHKPN Indonesia nih Pak. Harapan ke depannya apa nih Pak dari Bapak sendiri? Oke, pertama kepada penyelenggara negara, ya kami minta untuk segera melaporkan LHKPN-nya secara periodik sebelum 31 Maret. Kemudian yang kedua kepada masyarakat, tentunya kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan jikalau menemukan harta-harta yang memang tidak dilaporkan oleh penyelenggara negara. Kira-kira demikian Mbak Dini. Oke, terima kasih Pak Is. Terima kasih waktunya ya Pak. Maaf nih kita sudah mengganggu di sela kesibukan di bulan Maret ini ya Pak. Ya, makasih Mbak Dini. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Terima kasih. Masyarakat dapat membantu KPK untuk ikut mengawasi harta para penyelenggara negara. Melalui e-announcement pada website e-LHKPN, masyarakat dapat membuat pengaduan atau pelaporan harta penyelenggara negara yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Nah, pengaduan ini dapat disertai dengan bukti dukungan berupa foto